Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini meridhoi kita untuk berjumpa untuk yang pertama kali ya pada mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat dan sholawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilakunya, akhlaknya, dan adabnya. Satu-satunya manusia yang hingga akhir hayatnya dalam keadaan sakratul maut terus mengingati kita dan mengasihani kita. Umati, umati, umati. Satu-satunya manusia yang layak kita jadikan idola kita, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum perkuliahan ini dimulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi mempunyai arti, ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan dengan 3 hal yang kita minta tadi, ilmu yang diperoleh pada hari ini termasuk hukum dan etika bisnis menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang belajar. Kemudian ilmu itu bermanfaat ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan kepada masyarakat, minimal kepada keluarga sendiri, sehingga dapat menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Pada pertemuan yang pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Seperti yang tercantum di jadwal kuliah, nama saya adalah Nizla Rohaya SH LLM, panggil saja Bu Nizla. Dari Fakultas Hukum, diminta untuk mengajar hukum dan etika bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. S1 saya selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. S2 saya selesaikan di Faculty of Law, National University of Malaysia atau Universitas Kebangsaan Malaysia. Kekhususan saya adalah hukum internasional. Itu ya. Majoringnya waktu S2. Tetapi karena di Indonesia sudah tidak ada lagi kekhususan dalam ilmu hukum, maka kami ini apa ya namanya ya, tidak mengkhususkan diri ya pada salah satu bidang hukum saja.
tetapi ya kepakaran itu harus tetap ada, ya. Jadi ya itulah kepakaran saya di bidang hukum internasional beserta cabang-cabang hukumnya. Pengantar ilmu hukum ini adalah mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar yang ini hukum dan etika bisnis ya. Sorry, tadi sebelumnya saya ngajar PIH. Jadi lupa nih. Ya, sebentar. Setting mindsetnya harus dirubah jadi hukum dan etika bisnis. Kita bicara hukum dagang sebetulnya ya. Di Fakultas Hukum juga ada mata kuliahnya, namanya hukum dagang. Dan walaupun dalam hukum dagang tidak dalam kurikulumnya, dalam SAP-nya, satuan acara perkuliahannya tidak ada etika bisnis, tapi tetap saya masukkan waktu mengajar, gitu ya. Karena pelanggaran terhadap etika bisnis itu juga membawa konsekuensi hukum, bisa dipenjara orang kalau melanggar etika bisnis dalam negara, gitu ya. Nah ini diatur etika bisnis dalam peraturan atau hukum negara. Hukum Islam juga mengatur etika bisnis. Ya, nanti kita belajar itu. Hukum dan etika bisnis ini semester 1. Jadi merupakan mata kuliah dasar. Di mana hukum dan etika bisnis ini akan mengejawantah pada mata kuliah yang lain di semester 3, 4, dan seterusnya. Pertama-tama, karena ini hukum dan etika bisnis, dan kita sedang berjihad menuntut ilmu tentang hukum, tentang etika bisnis, maka sebagaimana mujahid-mujahidah pada zaman Rasulullah SAW yang berjihad dengan menggunakan pedang dan panah, maka senjata kita yang berjihad dalam bentuk menuntut ilmu, senjatanya menyitir kalimat Buya Hamka adalah buku dan pena. Ya, jadi buku dan pena adalah senjatanya para penuntut ilmu. Dalam arti ketika kita menuntut ilmu, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya ilmu tersebut kita catat. Kita gunakan pena kita untuk mencatat. Mengapa? Sebab kapasitas memori kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Jadi untuk menjaga memori ini tetap tetap refresh ya, itu maka sering-sering kita membuka catatan. Apa senjata kita yang lain adalah buku. Baik buku dalam arti buku catatan kuliah maupun buku dalam arti buku textbook. Nah, untuk hukum dan etika bisnis, bukunya ada beberapa, tidak banyak ya, tidak banyak, tapi ada beberapa. Dan dari beberapa itu, saya memilih 2 buku ini. Ini bukunya, dan ini nanti sampulnya akan saya foto dan saya share di grup. Yang satu, Hukum Bisnis Indonesia. Dilengkapi dengan hukum bisnis dalam perspektif syariah. Penulisnya Waldi Nopriyansyah. Nah, jadi ini buku wajib. Yang satu lagi ini judulnya Etika Bisnis dalam Islam. Penulisnya ada 4 ya. Nah, ini Etika Bisnis dalam Islam. Kedua buku ini adalah buku terbitan yang terbaru. Gitu. 2020 kalau saya nggak salah ya. Nah, ini bisa dilihat dari sampul depannya, cetakan
terbaru. Sebentar, 2000 mana nih? 2015 kayaknya ya, kalau nggak salah baca. Nah, yang satu lagi 2020 apa ya? Saya lupa. Enggak ini 2019 kalau nggak salah, kalau nggak keliru ya 2019. Nah, ini buku wajibnya. Karena kita diperintahkan oleh ulil amri, oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan dan meminimalisir keluar rumah kecuali untuk bekerja dan untuk hal-hal yang mendesak yang lain yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Maka oh ya, ada yang mau masuk ya. Ya. Maka untuk memperoleh buku hukum dan etika bisnis, mahasiswa tidak perlu lagi ke toko buku, di mana toko buku itu kebanyakan berada di mall, gitu ya. Nah, jadi hindari ke sana sepanjang cara memperoleh buku itu bisa dengan cara lain. Nah, bahkan saya jauh sebelum COVID ya, saya tidak lagi ke toko buku, gitu, karena ya memikirkan belum macetnya dan lain-lain gitu ya. Jadi biasanya saya bikin list belanja buku, kemudian saya foto, kemudian kontak penerbit gitu. Jadi nanti dikirim ke rumah atau dikirim ke kampus. Ya, itu caranya lebih praktis dan juga nggak capek. Nah, jadi di masa pandemi ini juga sudah biasa ya pihak penerbit itu mengirim buku ke dosen-dosen, ke mahasiswa-mahasiswa itu dengan paket gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan share cover bukunya, sekaligus akan saya bagi nomor kontak penerbit gitu. Kenapa? Karena kalau langsung dari penerbit ini bukunya asli, bukan buku bajakan. Sedangkan kita tadi sudah berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Tidak akan mungkin ketiga hal ini akan dikabulkan Allah kalau dalam proses menuju ke sananya kita menggunakan barang-barang haram. Apa contohnya? Buku ini kalau bukan yang asli, yang ditunjuk oleh penulis untuk memperbanyak bukunya, yaitu penerbit, nah ini masuk pada kejahatan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta, gitu ya. Jadi undang-undang ini melarang seseorang memperbanyak, memperjualbelikan, memakai, menggunakan buku yang sudah dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari penulis. Gitu. Nah, jadi bukunya harus asli. Semua yang kita gunakan untuk belajar bukunya harus asli. Gitu ya. Buku saya asli semua. Nah, dulu sebelum tahu ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2015, tahun 2005, saya tetap pakai buku asli ya kalau itu ya, karena memang kelihatan sangat terasa kualitas tinta dan kualitas kertas buku asli dengan buku bajakan. Itu. Kalau buku asli tintanya betul-betul sudah sesuai dengan standar kesehatan mata, kertasnya juga. Tapi kalau buku bajakan karena dia pengen murah, nah, kualitas tintanya buruk, kualitas kertasnya buruk. Jadi bisa mengganggu kesehatan mata.
Jadi saya memang dari dulu sebelum tahu Fatwa MUI 2005, buku-bukunya udah asli semua, gitu ya. Apalagi sejak terbit Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, di mana MUI, ulama-ulama kita, menghukumi haram bagi umat Islam yang menggunakan barang-barang yang sudah mendapatkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Nah, ulama udah larang, ya udah mau ngapain lagi, gitu kan? Nah, jadi tapi saya dulu sebelum 2005 DVD-DVD-nya tuh ya punya anak-anak saya tuh yang kartun-kartun bajakan semua. Nah, sejak ada fatwa MUI, udah saya buang DVD-nya. Mau beli yang asli juga nggak mau, soalnya mahal. Ya, kalau sekarang nggak masalah ya, kita bisa download. Nah, download itu kan seizin dari penulis, seizin dari pencipta. Nah, jadi harus buku asli. Kalau punya yang second buku, itu nggak apa-apa, buku bekas. Lebih mulia memakai buku bekas yang asli daripada buku baru yang bajakan. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bukunya harus buku yang asli. Emangnya Bu Nisa tahu mahasiswanya buku asli apa buku bajakan? Saya nggak tahu. Gitu ya. Saya serahkan aja sama Allah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Apakah diikuti atau tidak, itu sudah di luar kekuasaan kita. Ya. Tolong di-unmute. Ya, terima kasih. Nah, pertama, karena kita belajarnya hukum dan etika bisnis, pertama-tama yang harus kita bahas itu adalah hukum. Hukum itu apa? Etika itu apa? Bisnis itu apa? Apa sih bedanya bisnis sama dagang? Apa bedanya dagang sama niaga? Gitu ya. Etika itu apa? Nah, kita yang pertama dulu hukum. Apakah itu hukum? Nah, kita lihat di sini. Nanti kalau sudah punya bukunya, dibuka halaman 7, pengertian hukum. Bukunya bagus ya, bagus. Istilah-istilah asing yang ada di dalam buku ini dijelaskan sama penulisnya dalam bahasa Indonesia. Ya, setiap buku ada kelebihan dan kekurangan ya. Di buku ini sangat jarang ada contoh. Nah, jadi sangat-sangat jarang ya menyertakan contoh. Jadi nanti contoh akan kita bahas bersama-sama. Apalagi ini contoh kasusnya juga jarang, gitu ya di buku ini. Tapi tetap kita bahas dari berbagai sumber. Hukum itu apa? Nah, kalau di buku ini penulisnya, Profesor Jimli Asidiki, hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem hukum, sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Ya, kalau membahas pengertian hukum, itu sampai sekarang belum ada. Belum ada kesepakatan para pakar hukum mengenai pengertian hukum yang baku. Masing-masing pakar hukum itu membuat pengertian hukum yang berbeda satu sama lain. Gitu. Nah, jadi kita boleh-boleh saja bikin rumusan hukum sendiri. Rumusan hukum yang kita buat ini kita ambil dari pendapat beberapa pakar, gitu ya, sehingga mudah-mudahan rumusan hukum yang kita buat itu lebih lengkap dari para pakar. Karena para pakar ini biasanya tidak mau dia mengambil pengertian hukum dari rekan sejawatnya gitu ya. Dia bikin sendiri. Ya, gitu.
Ya, kita ambil aja dari semuanya. Ya. Dari Prof. Jimli kita ambil, dari Prof. Mahfud kita ambil. Gitu. Dari Prof. Busro Mukodas kita ambil. Dewan Pembina Muhammadiyah ya, Pak Busro. Dulu ketua KPK. Nah, apa itu hukum? Saya mau tanya dulu, sekalian absen. Salma Lutfia. Salma, hukum itu apa? Ya, Bu. Dengeran di suara saya. Kedengeran? Ini pengertiannya secara kita sendiri atau gimana, Bu? Ya kita sendiri aja. Orang pakar hukum aja dia beda-beda kok pendapatnya. Iya kan? Hukum itu apa? Kalau menurut saya hukum itu suatu peraturan yang harus kita jalanin. Suatu peraturan yang harus kita jalani. Alvira Hoirunisa. Hukum itu apa? Peraturan yang harus dijalani, kalau nggak dijalani ada sanksi. Peraturan yang harus dijalani apabila tidak dijalani ada sanksinya. Iya. Fitri Aryati. Apa itu hukum? Ya Bu, hukum itu aturan yang mendasari perilaku kebanyakan manusia. Aturan yang mendasari perilaku manusia. Ya. Melita Rizkiani. Hukum itu fungsinya apa sih? Buat apa ada hukum? Nah, itu. Melita Rizkiani bisa dengar saya nggak? Sinyalnya putus? Iya, Bu. Oh ya, oke. Ya, Hukum itu fungsinya apa? Buat apa ada hukum? Apa manfaatnya hukum? Sering dengar ya hukum ya? Kayaknya tidak ada satu hari pun tanpa kita membaca tentang hukum gitu. Dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, itu. Apa Melita? Apa manfaatnya hukum? Emangnya kalau nggak ada hukum gimana? Bagaimana masyarakat kalau tidak ada hukum? Berantakan. Berantakan. Berarti kalau sudah ada hukum nggak berantakan? Masih berantakan nggak David? David Hengki. Kita udah punya hukum banyak banget. Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perbankan. Masih berantakan ya? Padahal udah ada hukum ya? Iya. Oke. Masih, Bu. Lalu menurut David, hukum itu fungsinya apa? Kalau menurut saya secara pribadi, kok mantul? Enggak, bagus kok. Hukum itu aturan yang mengikat pergaulan masyarakat, Bu, dan diresmikan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Manfaatnya apa hukum? Hukum ini dibentuk biar apa gitu? Sebenarnya tujuannya untuk mencapai keadilan. Mencapai keadilan. Kalau menurut Oke, Eri? Iya, Bu, balik lagi kan. Ya. Balik lagi kepada manusianya. Ke manusianya, benar, Bu. Ya.
Manusia itu nggak nurut kalau nggak ada hukum. Ada hukum aja nggak nurut, gitu ya. Eri Dwi Sintia. Ya. Eri pernah merasakan manfaat hukum? Pernah, Bu. Pernah. Kita Dalam jadi hal apa? taat sama peraturan. Jadi taat sama peraturan. Tata tertib dalam sekolah. Eri pernah melanggar hukum? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Saya pernah. Jadi dari jauh lampu lalu lintas sudah kuning, malah saya kebut, gitu ya. Jadi saya pernah melanggar hukum. Lampu merah saya terobos pernah, gitu ya. Nah, jadi tapi perbedaannya ada kejahatan, ada pelanggaran. Nah, nanti kita sekilas akan belajar itu, gitu ya. Nah, jadi begini, hukum ini kita rangkum dari berbagai pendapat para pakar. Pendapat-pendapat para pakar tentang hukum itu ada di buku ini ya. Nah, ini di buku Hukum Bisnis Indonesia. Penulisnya di awal-awal sudah menjelaskan tentang hukum. Hukum itu apa? Banyak sekali pakar hukumnya ini, baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, definisi atau pengertian yang saya buat, pengertian hukum yang saya buat, ini merupakan pengertian dari para pakar yang sudah membuat gitu. Jadi saya rangkum jadi satu pengertian, gitu ya. Jadi hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan, baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam seluruh bidang-bidang kehidupan manusia, yang hanya dapat dibuat oleh lembaga yang berwenang, hanya berlaku pada waktu dan wilayah tertentu, serta memiliki sanksi yang tegas. Nah, itu dia hukum. Ya. Ya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Nanti bisa mendapatkan materi kuliahnya secara lengkap di link YouTube, ya. Sekumpulan peraturan-peraturan. Hukum ini sekumpulan peraturan-peraturan. Ada yang bentuknya tertulis, ada yang bentuknya tidak tertulis. Hukum dalam bentuk tidak tertulis itu hanya ada satu, yaitu hukum adat. Gitu ya. Hukum dalam bentuk tidak tertulis adalah hukum adat. Maka dibedakan antara hukum tidak tertulis dengan perjanjian tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu bukan hukum yang dikeluarkan secara lisan, bukan. Itu adalah perjanjian tidak tertulis. Perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan, ya. Jadi perbedaannya jauh sekali. Nah, hukum tidak tertulis yang dimaksud dalam pengertian hukum adalah hukum adat, yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam seluruh bidang-bidang kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Jadi perlindungan hukum untuk manusia di Indonesia itu dimulainya sejak dalam kandungan sampai meninggal. Namanya aja meninggal dunia. Berarti dia meninggalkan dunia beserta hukum dunia. Masuk pada hukum akhirat. Nah, jadi urusan kita ini di dunia kita berurusan sama hukum, di akhirat kita berurusan sama hukum.
Jadi perlindungan hukum manusia karena dia sejak dalam kandungan, maka mengandung implikasi hukum. Apa implikasinya? Bahwa walaupun bayi masih dalam kandungan, tapi ayahnya meninggal, bayi ini berhak mendapatkan waris. Kenapa? Karena menurut hukum Indonesia, bayi ini sudah dianggap ada. Gitu ya, berarti dia mendapatkan perlindungan hukum. Nah, demikian juga dari sisi hukum pidananya. Di Indonesia dilarang melakukan aborsi kecuali dengan alasan medis. Jadi kalau menggugurkan kandungan itu bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana. Mengapa? Kan masih di perut, tapi kan sudah diakui sebagai manusia. Sudah mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau aborsinya bukan berdasarkan alasan medis, ya terkena pasal pembunuhan berencana. Gitu ya. Namun sejak tahun 2014 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, aborsi dilegalkan terhadap korban perkosaan. Jadi kalau ada korban perkosaan kemudian dia hamil sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan tersebut, maka korban ini dapat meminta legalisasi pengguguran kandungan tanpa dikenakan pasal pembunuhan berencana ya, gitu kan? Nah ini jadi melapornya ke pihak penyidik. Nanti penyidik akan menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini kehamilannya sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan, maka penyidik membuat surat pengantar ke rumah sakit yang ditunjuk oleh negara, yang dokternya ditunjuk oleh negara untuk melakukan pengguguran kandungan. Nah ini sejak tahun 2014. Tetapi sayangnya peraturan pemerintah ini ditentang habis-habisan. Yang pertama oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa aturan ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran dan hadis tidak diperkenankan sama sekali seorang ibu menggugurkan kandungan di luar dari alasan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Jadi dalam Islam tuh boleh juga menggugurkan kandungan, alasannya cuma satu, untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kecuali itu tidak boleh. Termasuk kalau kehamilannya akibat dari tindak pidana pemerkosaan. Nah itu. Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, tapi juga Ikatan Dokter Indonesia pun menentang. Sebab dokter-dokter ini terikat sumpah dokter, sumpah Hippokrates. Bahwa tugas dokter adalah menjaga kehidupan. Nah, kalau aborsi berarti menghilangkan kehidupan. Menghilangkan kehidupan ini tidak berlaku kalau kehamilan tersebut membahayakan nyawa ibu. Maka nyawa ibu yang harus dijaga. Nah, gitu. Ya. Jadi PP nomor 61 tahun 2014 sampai sekarang belum dicabut. Tapi juga tidak bisa dilaksanakan, gitu. Nah, ini hukum-hukum peraturan-peraturan seperti ini di Indonesia tuh banyak. Gitu ya, udah ada peraturannya. Bagus, nggak bisa dilaksanakan. Eksekutornya nggak mau, ya dokternya nggak mau, gitu. Maka
tingkat kematian ibu di Indonesia itu semakin tinggi. Kenapa? Karena korban-korban perkosaan yang hamil itu lebih memilih untuk mengukur kandungannya bukan dengan tenaga medis, bukan dengan tenaga profesional, gitu ya, dengan dukun dan macam-macam itu. Yang akhirnya apa? Nyawa ibunya melayang karena penanganannya asal-asalan gitu, ya. Nah, Majelis Ulama juga khawatir terbitnya PP ini akan semakin membuka pintu kebebasan seks, gitu. Nanti hamil ngakunya hamilnya karena diperkosa, padahal kehamilannya karena suka sama suka. Begitu alasannya Majelis Ulama Indonesia, ya. Nah, tetapi hal ini sudah dijawab oleh pakar-pakar psikolog, pakar psikiater, karena korban perkosaan itu mengalami gangguan jiwa, gitu ya. Nah, gangguan jiwa kemudian ini bisa dibuktikan dengan visum dokter. Gitu. Nah, yang jelas sampai sekarang ini tidak dilaksanakan begini, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah